Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mohon, tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun, melalui mati raga yang kami usahakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, kita diajak untuk memahami makna puasa dan bagaimana sikap kita dalam menjalani puasa selama masa Prapaskah. Rabu Abu menandai awal perjalanan kita menuju Paskah. Dan saat ini kita diingatkan akan pentingnya sikap hati yang benar dalam berpuasa, berdoa, dan beramal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus tentang mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan yang menggambarkan kehadirannya sebagai sang pengantin. Dia menyatakan bahwa selama sang pengantin ada di tengah-tengah mereka, tidak pantas bagi murid-murid untuk berpuasa. Namun akan datang saatnya ketika sang pengantin diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Dari kata-kata Yesus ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, soal kehadiran Yesus. Yesus mengingatkan kita bahwa kehadirannya membawa sukacita dan kehidupan. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita lebih
mendekatkan diri kepadanya? Apakah kita sudah merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengizinkan kasih-Nya mengubah hati kita? Yang kedua, makna puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan atau minum atau lapar, tetapi lebih kepada penyerahan diri dan pengosongan diri untuk memberi ruang bagi Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berpuasa dari hal-hal yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, seperti kebiasaan buruk, kesibukan yang tidak perlu, atau bahkan ketidakpedulian kita terhadap sesama. Yang ketiga, persiapan untuk Paskah. Masa Prapaskah adalah waktu untuk mempersiapkan diri kita menyambut Paskah. Kita diingatkan bahwa puasa dan penyangkalan diri adalah bagian dari perjalanan iman kita. Ini adalah saat untuk merenungkan pengorbanan Kristus dan bagaimana kita dapat meneladaninya dalam hidup kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan ini kita diajak untuk dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berpuasa dengan benar, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Kita diajak untuk merasakan kehadiran Kristus dalam hidup kita dan membagikan sukacitanya kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan siap menyambut Paskah dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita berlangkah semakin memeriksa kehidupan kita masing-masing. Masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus untuk mulai meneropong kembali perjalanan hidup kita, untuk menata kembali kehidupan kita agar semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga pada akhirnya nanti kita akan bangkit merayakan pesta Paskah, pesta kebangkitan iman, pesta kebangkitan kita bersama Kristus untuk memulai hidup yang baru dan semakin bersatu dengan Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.